Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di video pembelajaran algoritma dan pemrograman program studi matematika Universitas Tadulako. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita di video kali ini yaitu mengenal penggunaan variabel pada bahasa pemrograman C++. Di video sebelumnya, teman-teman sudah belajar struktur awal atau struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Nah, teman-teman melihat di sana kita membuat variabel X, kemudian kita melakukan percabangan if, dan kita juga menampilkan atau memberi kesempatan user untuk menginput nilai dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variabel itu, seperti apa sebenarnya variabel pada bahasa pemrograman C++. Jadi, kalau teman-teman lihat, variabel itu bisa diilustrasikan sebagai sebuah kotak di mana kita menyimpan sebuah nilai. Nah, jadi kita menyimpan sebuah nilai di dalam sebuah kotak. Kotak ini disebut variabel. Nah, variabel itu bisa ketika diinisialisasi langsung ada nilainya, tapi bisa juga dia kosong. Jadi bisa diinisialisasi variabel yang belum ada nilainya, tapi nantinya akan diisi dengan suatu nilai seperti itu. Contoh ilustrasinya seperti ini. Ada 4 itu disimpan di variabel myInt, kemudian 2,5 disimpan di variabel myReal, kemudian nilai A disimpan di variabel myChart, sementara myString itu masih kosong, belum ada nilai, tapi nantinya akan kita gunakan di kesempatan selanjutnya seperti itu. Nah, aturan penamaan variabel, ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan ketika membuat variabel atau memberi nama variabel kita. Variabel itu bisa terdiri dari huruf, angka, karakter, atau underscore. Jadi bisa macam-macam ya. Tapi karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore. Jadi tidak boleh angka di pertama variabel. Hanya boleh huruf atau underscore. Nah, tapi sangat disarankan untuk tidak menggunakan underscore ya, karena nanti takutnya tabrakan dengan fungsi-fungsi utama atau fungsi-fungsi bawaan dari C++ itu sendiri. Bisa sebaiknya mulai dari huruf lah untuk variabel. Selanjutnya, variabel itu tidak boleh sama dengan keyword. Sebagai contoh, kita tidak bisa menggunakan int sebagai variabel, karena int itu merupakan keyword yang menandakan bahwa tipe datanya integer, seperti itu ya. Dan terakhir, beberapa compiler bahasa C++ ada yang membatasi panjang variabel itu maksimal 31 karakter. Oleh karena itu, untuk memberi nama variabel kita sebaiknya tidak lebih dari 31 karakter. Ya, yang penting ketika kita memberi nama variabel itu dia jelas dan mudah diingat, ya, jangan terlalu panjang juga. Kemudian cara penulisan variabel, hampir di semua bahasa pemrograman terdapat 2 langkah dalam penulisan variabel. Yang pertama itu deklarasi, kemudian inisialisasi. Deklarasi itu maksudnya apa? Deklarasi itu menyiapkan kotaknya. Inisialisasi itu apa? Itu mengisi kotaknya dengan nilai, seperti itu ya. Jadi itu kalau ilustrasinya seperti kotak yang kita gambarkan di awal, maka deklarasi itu adalah kotak yang kita menyiapkan kotak-kotaknya. Kemudian inisialisasi itu kita mengisi kotak-kotaknya dengan nilai-nilai tertentu. Nah, ini deklarasi adalah proses memberitahu compiler C++ bahwa kita akan membuat variabel yang menyiapkan kotaknya tadi itu. Kemudian setelah variabel dideklarasikan, kita mengisi kotak, kita isi dengan nilai. Ini disebut dengan inisialisasi. Nah, ini contoh deklarasi dan inisialisasi variabel dalam bahasa pemrograman C++. Contohnya, di sini kita sudah deklarasikan variabel-variabel hasil, IPK, kelas, kegiatan. Ya. Jadi dalam mendeklarasikan variabel dalam bahasa pemrograman C++ itu harus menyertakan tipe datanya. Jadi tipe datanya terlebih dahulu, terus nama variabelnya. Seperti ini, int hasil, artinya saya mau membuat sebuah variabel yang saya beri nama hasil dengan tipe data nantinya adalah integer. Begitu juga dengan ini. Saya mau membuat sebuah variabel yang namanya IPK, tipe datanya adalah double, dan seterusnya. Nah, setelah dideklarasi, kita bisa inisialisasi variabelnya. Jadi hasil, kita masukkan nilai 90. Jadi nilai 90 ini saya simpan di dalam hasil.
Kemudian 3,89 ini saya simpan di dalam variabel IPK. Nilai C ini C saya simpan ke dalam variabel kelas. Kemudian belajar algoritma dan pemrograman itu saya simpan ke dalam variabel kegiatan yang bernilai string. Nah, itu untuk deklarasi dan inisialisasi dilakukan di dua tahapan yang berbeda. Jadi kita deklarasi terlebih dahulu, kemudian kita inisialisasi di bawahnya. Nah, selain dengan cara seperti itu, kita juga bisa melakukan secara bersamaan. Jadi deklarasi sekaligus inisialisasi. Contohnya seperti ini. Jadi saya deklarasi variabel hasil yang bertipe data integer sekaligus saya berikan nilai. Jadi sekaligus deklarasi dan inisialisasi. Begitu. Jadi bisa dua cara, bisa kita deklarasi dulu, kemudian inisialisasi di bagian bawah, atau dilakukan secara bersamaan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.